dapat tetap pahalanya ibu sekalian. Jamaah sekalian saya hormati, kita mulai dari moin Nabi ta. Salah satu ciri orang yang cerdas, pemanaram Allah Taala adalah orang yang banyak mengingat mati. Nah, jadi meluk mereka pemanarang itu dia doa sama ngarang matian. Nah, jadi konsekuensinya waktu di ngarang mati jamaah sekalian pasti mempersiapkan kebakal apa no bawa ini apa nama mati. Jamaah sekalian saya hormati, sesuai materi yang ditawarkan oleh panitia ke saya, hari ini kita masuk ke materi penyelenggaraan jenazah. Barangkali untuk mengantar materi ini, kita mulai dari bagaimana memperlakukan orang sakit, selanjutnya bagaimana menghadapi orang yang sedang sakratul maut. Pak Mak melapar hidup Pak Mak bisa tahu. Dia tidak biasa perak-kerak mak dum madane Pak. Dia tidak biasa to mepe batori mai tahu. Paling mudah mai mate. Ngapain marak turut to mepe yo. Ini kan yang banyak terjadi. Nah, jadi ini yang penting jamaah sekalian hari ini adalah seperti apa adab menjenguk orang sakit. Yang kedua menghadapi sakratul maut. Nah, sesudah itu kita masuk ke penyelenggaraan jenazahnya. Mai dimi tidak tahu mo. Itu jam 2 tomi wongi. 2 na tomo rio. Jadi kan dua kemungkinan. Pertama marake, yang kedua ini semua apa aku tahu. Akhirnya rak musallom yang amba mai tahu mati misi sana anda mai teh. Nah, ini kan yang banyak terjadi di kita hari ini. Jadi mas sekalian saya hormati, kita mulai dari adab menjenguk orang sakit. Jadi jamaah sekalian, salah satu hak tetangga kita dan menjadi kewajiban kita adalah dia tomagaring hingga dijenguk. Pahalanya luar biasa. Tapi masalah adab tanya itu pahala boleh, malah dosa. Apa mengapai? Boleh jadi orang yang dijenguk itu merasa tidak nyaman karena ketidaktahuan kita menjenguk orang sakit. Jadi adabnya jamaah sekalian yang saya hormati. Yang pertama, ternyata di pera-perawi dia toba garing. Kita dianjurkan untuk menjenguk. Meparentah agama untuk mauang ambo pasti rai. Tapi adabnya harus dijaga. Yang pertama, adabnya adalah manesita mati itu tomongeo harus menampakkan wajah yang ceria. Tepa mecawe atau lau. Jatuh biasa. Tepa towa sana, pak nolak pakan diri ya pak. Jadi kan, jadi andap tuh mang apa le? Pak ramusan di gara raita. Nah itu. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, kesana ki dengan sebuah pesan ingge sabar Pak to diatur tahu. Nah, ingge sabar Pak to diatur tahu. Nah, insyaallah dengan sakit tak ini dosa tak diangkat oleh Allah. Jatuh itu to mau pilat to mau ngela cuma ceramah. Mambanda pela-pela masih mak mulai apa mau tidak mulai. Mereka apa? Itu kan jadi banyak orang seperti itu. Lau malah to monge pale-pale merasa bersalah itu tidak. Pale-pale merasa bersalah. Nah, selanjutnya adabnya jamaah sekalian, adabnya adalah dianjurkan kalau menjenguk orang sakit daulo pacurita sedena. Artinya dia tuh biasa tomba mapela tomonge lalu itu macurita sana. Mak purami lambi kata palai mo. Karena boleh jadi dia mau istirahat tapi anda ini mau mati. Jadi mau tanda kata malah ini tahu kecuali ketika orang sakit itu dianggap memang macuasana ina saat di mak dia oro. Pak dia tuh biasa ngomong boleh duduk menyam sampai terus istirahat. Anda lewat mengerti lo udah kurang palai mau lau. Jadi yang di adab jamaah sekalian itu yang harus kita jaga adalah daw pasale bak pacurita dulu di sedena tomonge. Karena itu berpotensi untuk membuat dia kesal dan jengkel. Jadi selanjutnya ia dong mau tomonge di Solon jamaah sekalian yang harus kita carita harus dipakai yang adalah maha rahman dan rahimnya Allah. Pamasena pun Allah Taala yang mereka cerita. Jadi dadu on paperak-kerak kenal apa dosana tu tinu ngaramu patorak musa mima tu tindio musa ngari. Jadi datu loh pada pamarake mi tindio. Jadi maha rahman dan rahimnya. Kita tu tahu pamasena pun Allah Taala DP. Ya puang Allah Taala bapak dapang insyaallah nami ada panasani muak merok dapat mandi tau lau. Itu yang kita harus banyak ucapkan ke dia. Membanda jadi tu. Selanjutnya mas kalian kita lanjut naik sedikit lagi
nek sedikit lagi dia tahu apa nama lain enggak pale-pale makador ya. Jadi ukurannya mu atam bandi tang kurang amongen nama saimo. Nawa temen dolo tak enggak nanti tim di nalaw nanya membalik manya. Nah, jadi ini yang kita harus waspadai. Nah, selanjutnya mau menurut Pita Mata tak jamaah sekalian. Enggak nari mau Pita Mata. Toh? Enggak nana patotolau mi anaknya membalik macoa. Apa nah di sana misalnya ya kan menurut Pita Mata tak jamu sifat pak dah. Toh? Nah, salah satu yang menjadi ukuran menunggu ruta adalah ya, perhatikan hidungnya. Mak keruk di purung, karepek itu no. Nah, itu jadi mak jatuh mongin nanti papindra dulu pak apari. Oh, mau ni semua aja ya. Satu yang kedua, nonong guru salah satu yang menjadi ciri dero balelek pada apa-apa ya. Mak dia to masendong mande. Toh? Masai morong dero mande. Te pamera wande. Nah, jadi mau merau yande nonong guru semua ya. Boleh jadi itu permintaan terakhir. Ayah mau tuh nama itu biasa nonton aparan mah usaha lek nama lakal-lakal dua mengapai? Mandewai wong sama colek Pak tuli ande nata. Boleh jadi itu permintaan terakhirnya. Nah, jadi mak dia to mau saya mande. Nah, te pamera wande hati-hati ki. Tapi tu makar itu ya. Jangan sampai jangan tondam meroano dah perwande Pak. Apa tuh? Enggak. Jadi ini yang dimaksud ini adalah orang yang memang sakit, orang yang memang sakit. Jadi itu ciri. Selanjutnya, menurut penglihatan kita dia tahu maka doi. Toh, mua bahasa Makassarnya enggak ada waktu nepei. Nah, jadi kita yang hidup ini ternyata diberi tugas. Jadi kita keluarganya ini harus mau tidak mau diberi tugas untuk menjaga, merawat dan menuntun ketika ngelambi. Nah, ini barangkali yang perlu penjelasan lebih jauh apa nih kawan ini Nah, selanjutnya yang pertama kita langsung adalah mau dianggap mau ngeri tahu nama seke ini, maka langsung posisikan kepala utara selatan dan agak meringkang dari utara selatan lu dari utara umene ulu itu tamai mami mana mau ganjal si contoh terapan otomatis ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan posisi seperti itu dia menghadap kiblat insyaallah menjadi sawai napa masjid pun napa majual Allah taala. Jadi kata memang ini persoalannya kemudian masih piorwan mapari tambah di berlomnya toh. Opsi kedua jamaah sekalian adalah sekali PPU Nisawiyah PPLN Barat tapi ganjal sedikit kepalanya. Pada itu dulu. Toh supaya wajah itu menghadap kiblat. Nah, itu. Selanjutnya dianggap mau ayo macam polona. Dianjurkan juga kita yang menunggu itu adalah malai di palepai wai. Jadi itu biasa pakai air Samsung atau apa, nalai kapas biasa, nah palepai. Nah, kenapa? Karena nawan nongguru sesungguhnya itu terlalang adangan, banyak sekali godaannya. Umat di sana meragi-ragi boleh. Umat di sana meragi-ragi boleh, sehingga ketika misalnya di pawawai misalnya di palepai mudah-mudahan tawaran iblis untuk memberi makanan, memberi minuman dengan membelokkan akidah itu ditolak. Udah tuannya pewongaknya. Itu jadi dianjurkan untuk di palepai wai, di palepai wai biasa madu, biasa samsam, nalani kapas mana palepai. Itu. Selanjutnya jemaah sekalian, yang dianjurkan juga adalah ditalkinkan itu artinya harus ada di antara orang yang ada di situ yang menuntun dengan berbisik ke telinganya la ilaha illallah. Tapi jangan karibnya dana dalu luarnya. Cari orang lain yang saleh. Nah, yang untuk biasa teh kaiman lampa ditai. Pak kalau anak pasti tidak tega. Rapal lebat udah mau ya pakai makin lambang tidak tega kalau anak. Iya, saudara juga begitu, makanya cari orang lain yang saleh, yang kerabatnya. Ayo mbok teh baik gimana apa? Saya bisa talingan naik.
Nah itu dilakukan dari sipin alek ba karena tanya tuh malah itu sangat mata bubur toh gitu. Selanjutnya apalagi yang harus diperhatikan jamaah sekalian adalah ketika ruangan itu mai diro gambar-gambaran buka semua dulu. Toh? Jari daduk dia gambar-gambaran pokok ala-ala itu. Iya. Tuh. Yang selanjutnya harus diperhatikan adalah ketika di antara kita dia tua ini misalnya kebetulan datang bulan dari dulu biar apa lah. Dari oto parolo mau nama sekele baik. Nah, selanjutnya ciptakan suasana yang hening. Daudo geger. Pak Yai tindo tahu macam itu pendengarannya itu luar biasa. Nah, apalagi jamaah sekalian panggil karib kerabatnya. Nah, dari ini kan dia terus apa nih nggak ada dan FPY, betul? Pesan nih mak dia uyana itu pesan maunya sana panggil untuk duduk bersama. Nah, sesudah itu jamaah sekalian salah seorang di antara kita bisa ambil inisiatif untuk bacakan surah Yasin. Nah, jadi niatnya surah Yasin untuk jamaah sekalian. Dia terus mau kan biasa tuh dia menjadi saran mau Pak ya itu nama mati Pak bacaan Yasin dia terus mau. Nah, kan dia tuh biasa mau apa namun bacaan Yasin Pak dulu itu nanti niatnya dong baca Yasin buang. Muak namun alai mati pamacuaya lana, tapi muak namun pembalik pembalik. Nah, Anda juga mau membaca dari setan di Patemio, tidak seperti itu. Nah, jadi itu. Selanjutnya, apalagi jamaah sekalian, baca surah Ar-Ra'd itu dianjurkan juga untuk dibaca agar ruh itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yasin dengan Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd. Malam beri timah. Iya, jadi itu dianjurkan untuk dibacakan. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, apalagi petalu mina baca Yasin imang. Di sambandi motori apa dek sawat dia? Namalah dia di dua, ndak pemalai. Salah satu yang bisa lakukan nonong guru adalah cari benda yang dia sangat sayangi. Dari mawani itayangi barangna, ia nolok sana, misalnya dia tuh lo dia marah nolok sana, boleh jadi masa saya melok nggak bawa tim mati apa-apa. Berikan ke orang lain karena ada keterangan jamaah sekali ya dong mana mati tahu enggak nana pembengata ternyata dia memang mimpi dari melok itu tidak apa-apa penasaran di sana ya. Nah, jadi misalnya ya datuk apa ya apa lah pandasan deh pak datuk dan menangnya apa harus ada salah satu keluarga yang berinisiatif bersedekah atas namanya. Nah, jadi siapa yang ada uangnya 20.000 atau 10.000 pas surakau niata untuk jadi karena mengapa jamaah sekalian ternyata dalam sebuah keterangan kan mau nih ita tu dia mau mati tahu sang merah tahu mau itu apa pembali kalau di dunia Cina paling bak mau sahabat bertanya ya Rasulullah tenang pembali itu hidup Allah Taala apa dok nih buka pas sedekah pasti masuk melok tu masuk sedekah. Nah jadi jamaah sekalian makanya dianjurkan dia tuh dianggap uang apa nama mati misalnya toh maka kala ada anak adalah berinisiatif satu orang untuk memberikan sesuatu atas namanya toh gitu. Nah selanjutnya dianggap uang rapan dok tonggal lambau nelambi nih toh berisan adi ini umumnya orang yang meninggal jamaah sekalian itu pasti melasai mata tanah. Jadi dia ada beberapa alasan, salah satu di antara alasan guru-guru kita adalah karena nape itu dia nyawana aja tai. Jadi kita itu udah nyau secara tongama. Jadi lasuk apa-apa ndak sempat nape ada matanya balik. Nah, jadi lasuk apa-apa langsung tidak bisa berkedip kembali. Yang kedua alasan yang kedua memang apa rata-rata melasa karena ramusan yang mengita pala nyawa. Letakkan harap musa sana itu mengitario akhirnya tidak sempat berkedip kembali. Nah, pada saat dianggap mau langsung tidak apa-apa ya. Kita yang ada di sampingnya jamaah sekalian ini langsung dianjurkan untuk menutup mata dengan sebuah kalimat singkat yang dianjurkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah
Allahumma ighfir laha ma'tawaine, Allahumma ighfir lahu ma'tamane. Selesai. Toh? Dari capuk itu, di bahasa capuk mi langsung ditutup matanya. Toh? Langsung ditutup matanya dengan sebuah kalimat singkat, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu. Nah, jadi itu kalimat yang langsung diucapkan pada saat kita menutup mata. Toh? Itu. Nah, selanjutnya dianggap menguang tanda mireh selesai, mata sudah tertutup. Pak melasa itu mandi paten dia. Nah, melasa itu. Nah, tugas kita selanjutnya adalah ambil kain tipis. Pak itu jilbab segi 4, deh. Nah, mengikat dagu ke kepala. Karena mandi paten dia, mengangai itu. Nah, jadi kenapa ini perlu diurus dengan baik jamaah sekalian? Karena boleh jadi kelalaian kita keluarganya menjadi fitnah baginya. Dia tuh ngangai apa begai. Padahal itu tidak mampu sarana. Misalnya melas saya iya apa masih memang kita tuh misalnya. Padahal kita yang lalai di sampingnya pada saat lepas terjadi itu yang perlu sekali itu. Karena akan menjadi fitnah. Jadi selanjutnya mas sekalian, dagu sudah terikat. Nah, tugas kita selanjutnya adalah lenturkan persendian. Jadi digoyang semua ingganana di leso-lesona di pojok nasani. Nah, karena ketika tidak dilakukan seperti itu, kaku itu masa ini. Jadi itu malumu dipandoe. Oh itu perlakuannya benar. Karena tepana paujai watuna lasumo. Tapi mata kalanda memang paujak kaku sekali itu. Mapari. Mapari. Jadi langsung digerakkan, termasuk siku ini jadi langsung digerakkan pelan-pelan. Jadi mau mana langsung kan dapat makoli, dia tepa paujak memang nih. Pak mua masa mana yang dipaujai langsung kaku. Kalau sudah sampai 3 jam itu sudah tidak bisa. Jadi langsung digerakkan supaya menghindarkan dipacuai penyelenggaraan dari Nah selanjutnya yang ditutup malai patengan panana iki itu nasolana mate. Melasak Tommy itu mengangat Tommy. Nah, ini kan banyak sekali kasus begitu. Akhirnya dia tuh membuat irak musambomi Pak tunai tani Pak bulan itu banyak kasus begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini yang perlu. Toh? Nah, ini yang perlu. Apa yang harus kita lakukan Pak Serio? Jadi yang pertama, ketika masih misalnya Anda tuh paralel Bapak, biasa menggunakan air. Nah, jadi dioles-oles perlahan-lahan diurut nggak bisa dengan bagus. Sarana apa namanya itu apa cuai. Tapi ketika misalnya mati-matiin ben oleh mana pura isar nama mati, pura nami subuh nami tai, berarti tidak bisa lagi. Apa yang harus kita lakukan? Masih bisa, ada opsi. Dari nawan nunggu jamaah sekalian, coba gerakkan jari tangan dan kakinya. Dari besok-besok itu akan ikut itu. Jadi sudah banyak pengalamannya orang-orang ini. Mau jatuh nganga atau melasa, maka goyang jari kaki dan jari tangan pelan-pelan, insya Allah mudah di ini. Toh? Nah itu. Jadi kan biasa itu semata geger gara-gara yang begitu-begitu, padahal karena kelalaian kita. Toh? Nah selanjutnya dianggap bahwa purami dilenturkan persendiannya tertutup mata dengan baik. Selanjutnya kita ambil kain yang tipis dan ringan. Jadi mau itak ditip pali pasak biasa nalar kain yang tipis dan ringan. Jadi dambat salim sambuan ini nah jadi yang disunahkan itu adalah kain tipis dan ringan ini yang dianjurkan. Nah, selanjutnya buka semua pakaian dan aksesoris iari ona lapusio. Dia apa kuna mate? Apa kalau diana atau panna termasuk giginan ala itu biasa saya apa toh? Buka semua itu. Termasuk baju, jadi biasanya manggucing baju demi melana layo. Baru diganti dengan menutup kain tipis. Nah itu. Nah selanjutnya jemaah sekalian, kita dianggap mau selesai kurang miri. Akhirnya karena dianggap mau selesai ada proses namanya sunyawa. Dia mau itak dipawang dibujur. Toh? Dia misalnya kita angkat ke ruang tengah. Kita angkat ke ruang tengah, dibujur nih. Nah, sudah terbujur kaku. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bakar dupa.
Mau itak diri mandar, pat tuno palang. Padahal yang dianjurkan itu dupa. Undung, tunuang undung. Itak kapalang itak di alam, bang kapan dak nongguru dua mak nanda undung palam mo. Akhirnya saya tanya nerani mau palam mo, padahal bakar ki dupa. Tujuannya agar bau yang tidak sedap menjauh. Agar bau yang tidak sedap menjauh dan kita semua paham bahwa harum-haruman itu justru mengundang datangnya para malaikat. Nah itu. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya dianggap mauang sudah selesai semua purami di Bujur. Kita yang ada di sekitarnya ini langsung mendapat 4 kewajiban. Jadi malah tawari. Langsung mendapat 4 kewajiban. Nah, dia kapun dia. Kewajiban yang pertama harus dipandoi. Kewajiban yang kedua harus dibaluni. Kewajiban yang ketiga harus disambayani dan kewajiban yang keempat harus dikuburi. Jadi dan salah satunya yang kita tidak laksanakan jamaah sekalian, maka dianggap berdosa satu daerah itu. Pak kewajiban tak asal dia. Tapi buat jam bandi mau mempugawi, maka insya Allah yang lain gugur kewajibannya. Kita mulai dari kewajiban yang pertama, kewajiban memandikan. Yaitu parri biasa siatu atusan itu saya. Ini pandai ada beberapa kampung jamaah sekalian di Campa ini masih krisis sekali orang yang siap memandikan. Pak nasi yang tanah saya parri, yang kedua marakei. Ada orang yang kadang malah tahu karasanna. Yang lebih parah lagi, Pak udah pandai mate-mateo. Iya. Biasa terjadi. Karena misalnya udah kapunya tuh waduh mateo, akhirnya malah karasanna. Saya lama ibu-ibu sekalian di Tutar dan Luyo, maaf-maafarin ke pandai mate. Tapi alhamdulillah 10 tahun berjalan di semua majelis taklim yang kita bina, towa ini tunggu jama-jama, tomuani ya. Di kita di Campalagian ini kami masih rasakan ternyata itu masih krisis. Salah satu pemicunya nandak tomelo guru karena marakei. Yang kedua ada paham ada tuh loh matian dicurita. Rapat tau merau-rau. Padahal yang benar adalah yang geser dari cerita amat ya. Pak Nadato tak kalau lek Bang Orolino itu yang harus dilakukan. Jadi jamaah sekalian kita masuk ke adab memandikan. Sebenarnya secara sederhana ya nek mapandai manya masana itu muat narwana sambandi mau selesai. Ketika sudah kena semua selesai. Jari mutu te pemulak tapak patis kita mutoloi misal mutoloi sama muat narwana sam melabena selesai. Tapi ada adab yang harus kita jaga. Ini jamaah sekalian yang perlu kita jelaskan hari ini seperti apa sesungguhnya memandikan jenazah itu. Jadi yang pertama bagi kita ini pasti diolori apa-apa ketika memandikan jenazah itu yang pertama harus diperhatikan adalah inna diolori pandoe. Jangan jadi tontonan biasa nah pandoe tapak tuh bisa marok sandak atau apa nama tuh. Jangan jadi tontonan. Orang yang bertugas saja yang masuk ke dalam. Biasa dok malah cahaya 6 amal itu mah pacino Pak Dona sambil 5 besar menjadi kacau. Jangan terlalu banyak.